Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang program yang telah kita buat, yaitu program perhitungan gaji karyawan. Yang pertama ada teori singkat. Program perhitungan gaji karyawan merupakan program berbasis bahasa Python yang digunakan untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah shift, jam kerja, serta golongan karyawan. Program ini menerapkan konsep algoritma pemrograman terstruktur dengan memanfaatkan loop dan percabangan. Perulangan digunakan untuk memproses data beberapa karyawan, menghitung hari kerja, serta menghitung setiap shift kerja dalam satu hari. Sementara itu, percabangan if, elif, dan else digunakan untuk menentukan besarnya gaji per jam berdasarkan golongan karyawan dan jumlah jam kerja. Jika jam kerja melebihi 8 jam, maka gaji per jam akan berbeda dibandingkan jam kerja normal. Total gaji karyawan diperoleh dari akumulasi setiap shift kerja, yang dihitung dari hasil perkalian antara jam kerja dengan gaji per jam. Program ini membantu mempermudah proses perhitungan gaji secara sistematis, akurat, dan efisien, serta melatih pemahaman konsep dasar pemrograman seperti input, output, loop, dan percabangan. Nah, ini merupakan contoh apa itu program yang telah kita buat. Nah, di sini akan kita coba untuk apa itu mencoba memutar apa itu programnya untuk melihat hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah karyawan. Masukkan jumlah karyawan minimal ya, ini 5. Ntar kemudian data karyawan ke satu ini kita masukkan namanya. Misal Adil ini. Nah, hari kerjanya kita buat satu aja biar nggak banyak-banyak. Satu aja, satu. Nah, pertama jumlah shift satu. Nah, shift ke satu jam kerjanya 2 jam, 9 jam misalnya. Langsung enter. Nah, golongannya golongan satu. Misal. Nah, data karyawan kedua, misal namanya Arli. Nah, terus jumlah hari kerjanya satu aja, satu biar gak banyak-banyak. Terus hari pertama jumlah shiftnya 2. Shift pertama nih jam kerjanya 2 jam. Shift kedua 8 jam. Golongannya satu untuk shift keduanya dan nanti jam kerjanya 8 jam. Nah, terus golongan 3. Golongan berapa tadi? Nah, ini total gaji karyawan kedua Arli dua berapa itu 200.000. Untuk yang adil tadi 225.000. Terus untuk ya seperti itulah nanti sama sama seperti itu nanti untuk kelanjutannya sampai apa itu karyawan yang kelima itu hasilnya akan sama seperti itu. Kemudian untuk sekarang saya akan menjelaskan di bagian floor chart-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Yang pertama ada start, lalu kita diminta untuk menginput jumlah karyawan. I itu untuk jumlah karyawan harus I itu sama dengan 1. Apabila jumlah karyawan lebih dari sama dengan I, maka kita akan melanjutkan untuk menginput nama, jumlah hari kerja. Apabila jumlah karyawan kurang dari sama dengan I, maka akan selesai. Lalu total gaji sama dengan 0, J sama dengan 1. Jumlah hari harus lebih dari sama dengan J. Ap- Apabila jumlah hari kurang dari sama dengan J akan selesai. Apabila lebih dari sama dengan J akan lanjut untuk menginput jumlah shift. K itu untuk shift. Jumlah shift harus lebih dari sama dengan
Apabila jumlah shift kurang, maka akan selesai. Lalu, apabila lebih, akan lanjut untuk menginput jam kerja serta golongannya. Nah, di sini ada eh, gaji per jam tiap golongan. Golongan satu per jam kerja apabila lebih dari 8 jam akan digaji 25.000. Apabila jam kerja kurang dari 8 jam akan digaji 20.000. Lalu ada untuk golongan 2 akan digaji 35.000 apabila jam kerjanya lebih dari 8 jam dan apabila kurang akan digaji 30.000 rupiah. Lalu ada golongan ketiga. Apabila jam kerjanya lebih dari 8 jam akan digaji 45.000, apabila kurang akan digaji 40.000. Lalu gaji shift sama dengan jam kerja dikali gaji per jam. Yang selanjutnya total gaji sama dengan total gaji plus gaji shift. Lalu yang terakhir outputnya yaitu nama dan total gaji dan selesai. Lanjut, lanjut, lanjut. Untuk analisanya yaitu input yang digunakan dalam program meliputi jumlah karyawan, nama karyawan, jumlah hari kerja, jumlah shift, jam kerja, dan golongan karyawan. Data ini kemudian diolah untuk menentukan besarnya gaji per jam. Penentuan gaji per jam didasarkan pada golongan karyawan, golongan 1, 2, atau 3, serta kondisi jam kerja, yaitu jam kerja normal atau lembur lebih dari 8 jam. Penggunaan nested if bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perhitungan gaji dilakukan pada setiap shift kerja dengan mengalihkan jumlah jam kerja dengan gaji per jam. Hasil gaji dari setiap shift kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total gaji karyawan. Setelah seluruh hari dan shift kerja diproses, program menampilkan hasil berupa nama karyawan dan total gaji yang diterima. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.